Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Mukarrabin Rawalumbu, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu dari bab yang ke-268, Babul Baghi, bab berbuat jahat atau berbuat al-i'tida, melampaui batas, atau berbuat zalim dan seterusnya, yaitu hadis yang ke-588. Silakan Pak. Melampaui batas. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata, Peter menceritakan kepada kami dari Abu Yahya, ia berkata, aku mendengar Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, seandainya ada satu gunung berbuat melampaui batas terhadap satu gunung lainnya, maka niscaya gunung yang melampaui batas itu akan diluluh lantahkan. Ya, ini sepintas lalu merupakan perkataan yang mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, tentu seorang yang paling paham dengan tafsir Al-Quran mengungkapkan kata-kata yang seperti ini sebagai bentuk dasar keilmuan yang beliau terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang inilah yang pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini pemahaman yang mendalam terhadap agama ini, wa'allimhu ta'wil, ajarkanlah ilmu tafsir Al-Quran kepadanya. Makanya kalau ulama tafsir siapapun, mau itu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan ulama tafsir yang lainnya, baik dulu maupun sekarang, baik yang musnad ataupun yang tidak bermusnad, itu selalu banyak menukil dari tafsir Ibnu Abbas, penafsirannya, karena memang dia merupakan referensi dalam hal ini. Para tabi'in juga diantaranya Mujahid itu adalah murid-muridnya. Nah, dia mengungkapkan seperti ini, lau anna jabalan baga ala jabalil ladukkal baghi. Andaikan lau anna jabalan, andai sebuah gunung, baga ala jabalin, berbuat zalim terhadap sebuah gunung yang lainnya, satu gunung yang lainnya, ladukkal baghi, pasti dihancurkan yang berbuat zalim dan berbuat jahat ini. Ya, ini merupakan bentuk keadilan yang dipahami oleh seorang sahabat selevel Ibnu Abbas. Sebenarnya keadilan yang seperti itu pun terungkap di hadis yang ke-183. Kita lihat Pak, di mana 183 itu? Artinya hewan, antar hewan pun juga demikian.
Coba dilihat Pak 183. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh hak-hak itu akan dipenuhi kepada pemiliknya hingga kambing yang tidak bertanduk digiring untuk membalas kambing yang bertanduk. Maksudnya nanti pada hari kiamat. Lihat perumpamaan yang seperti ini Pak. Kalau antar hewan saja, makanya sebagian ulama memahami bahwa yang namanya qisas pada hari kiamat itu, hewan pun dibangkitkan untuk itu berdasarkan hadis ini. Dan ini masalah akidah yang mungkin kalau secara akal-akalan kita mempergunakan rasio kita, itu cenderung kalau bukan bab akidah tidak diterima. Tapi karena ini pemberitaan yang disahihkan oleh para ulama, dan ini riwayat Muslim kan Pak ya, karena ini sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus diimani bahwa pembalasan antara seekor hewan terhadap hewan yang lainnya pun yang akan dilakukan juga. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran dari hal ini untuk kewaspadaan. Pertama, kewaspadaannya, jangan pernah ada niat atau unsur kesengajaan di dalam hati kita itu melakukan keburukan terhadap orang lain. Itu yang pertama, siapapun orangnya. Mau itu istri kita, mau itu orang tua kita, lebih-lebih tentunya. Karena ingat, orang tua ya, orang tua kita itu adalah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan sikap kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bisahabati, wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik daripada saya? Beliau ungkapkan, ummuka 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 summa abaka, ibumu 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 lalu bapakmu. Begitu juga orang yang berstatus kerabat akarib, orang yang ada silaturahimnya dengan kita, famili, tetangga, secara umum semua manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Jadi pelajarannya di sini, kita jangan pernah mencoba-coba berniat dalam hati sengaja untuk melakukan suatu keburukan, kezaliman, kejahatan kepada orang lain. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarah, pasti dia lihat nantinya. Pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan walaupun hanya seberat zarah, yarahu, pasti dia akan lihat. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas ini terhadap gunung, yang sebenarnya gunung kan tidak bergerak Pak ya, diinjak-injak, dipakai untuk menanami apa? Pohon cengkeh, pohon pala, pohon semua, bahkan ditempati membangun istana kan? Ya, ada kan Pak ya? Iya. Nah, tapi perumpamaan ini berdasar sebenarnya
Karena di dalam surat Al-Hasyr itu, akhir-akhir surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin, andaikan kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti kamu lihat gunung itu khusyuk, tunduk karena takut kepada Allah. Lalu Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan. Perumpamaan apa, Pak? Perumpamaan apa artinya? Permisalan. Nadribuha lin-nasi, kami berikan contoh kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, bertafakkur, memahami bahwa Al-Quran ini tidak tanggung-tanggung. Nah, jadi gunung sering menjadi ini ya, sering menjadi apa? Perumpamaan. Padahal sepintas selalu kan di dunia ini kita lihat gunung tidak ini ya. Iya. Dalam surat Ar-Ra'd juga itu ada firman Allah, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal." Andaikan Quran dengannya dijalankan gunung. Ada. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran tersebut. Au qutti'at bihil ard, atau bumi dibelah dengannya. Au kullima bihil mauta, atau yang sudah mati diajak bicara. Ya, ini menunjukkan apa? Balillahil amru jami'an. Semua adalah kekuasaan Allah. Nah, ini gunung selalu menjadi perumpamaan. Makanya fenomena hari kiamat juga gunung masuk dalam kategori kejadian. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Nanti pada hari kiamat lihat ya, idza syamsu kuwirat, apabila nanti syamsu itu apa, Pak? Matahari diapakan? Kuwirat, hancurkan. Wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang pun. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung sudah jalan, sudah meninggalkan tempat. Ini fenomena. Kalau longsor yang ada pada zaman kita itu belum apa-apa. Tapi nanti pada hari kiamat, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung sudah diperjalankan. Jibal, gunung-gunung ya. Jibal itu jamak daripada jabal. Nah, ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang digelari dengan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah apa artinya, Pak? Tintanya umat. Tinta umat nih. Itu berkata seperti itu, lau anna jabalan baga ala jabalin ladukkal bagi. Kalau saja sebuah gunung itu berbuat buruk kepada gunung yang lainnya, yang berbuat buruk kepada yang lain itu pasti dihancurkan. Dan ini memberikan kesimpulan kepada kita, apapun bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia ini, jangan berharap tidak akan dimunculkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida.
wa yuhadzirkumullahu nafsahu. Nanti pada hari kiamat setiap orang sudah melihat apa yang telah dia sudah, tidak akan ada yang tidak dinampakkan. Muhdara wa ma amilat min su'in, keburukan-keburukan yang sempat dia lakukan di dunia ini, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Semua keburukan itu yang pernah dilakukan, orang berangan-angan supaya dijauhkan antara dirinya dengan keburukan yang pernah dia lakukan. Karena semua nampak. Disangkanya bahwa Allah tidak maha mengetahui. Disangkanya bahwa Allah tidak maha melihat. Disangkanya bahwa Allah tidak menugaskan malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan. Dan ini jemaah sekalian mendorong kita untuk senantiasa waspada akan yang namanya kezaliman. Kezaliman terhadap harta orang. Hati-hati. Apapun bentuk kezaliman tersebut, mau sedikit mau banyak. Harga diri orang, jangan suka membicarakan dan mengumbar permasalahan rumah tangga orang, permasalahan pribadi orang. Walaupun kejahatan itu terjadi pada orang tersebut, karena itu namanya ghibah, gunjingan, harga diri, apalagi jiwa. Jangan pernah mau melakukan suatu tindakan yang berujung kepada kematian orang, apapun bentuknya, mau secara langsung atau tidak langsung. Itu adalah kezaliman yang luar biasa. Tiga inilah yang menjadi pokok apa? Kezaliman. Usuluz zulm. Usuluz zulm, pokok pohonnya atau pokoknya, asal usul daripada kezaliman itu ini nih. Jiwa, harta dan harga diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan hal ini pada apa ini? Hari apa? Hujjatul Wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum. Ini yang tiga ini haram bagi kalian untuk kalian langgar, sebagaimana haramnya tempat ini, bulan ini. Jadi hati-hati. Ini kita melewati hadis-hadis atau hadis mauquf seperti ini tuh. Imam Al-Bukhari ketika mencantumkan dengan judul melampaui batas, membuat kita harus waspada. Jangan pernah menganggap remeh. Begitupun sebaliknya, kebaikan-kebaikan jangan kita anggap enteng. Lakukan kebaikan sekuat tenaga kita dengan ikhlas. Apapun bentuk kebaikan, khususnya namanya berzikir. Berzikir, melakukan amalan-amalan sunnah, begitu juga terhadap orang lain. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tersenyum saja ketika bertemu dengan seseorang itu sudah dianggap sedekah dan kebaikan. Demikian hadis yang ke 588. Insyaallah 589 kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.